Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Holil dengan NIM 51300230061. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil tugas dari Bu Asmaul Husna dengan mata kuliah Filsafat Kedokteran, di mana tugasnya yaitu dengan membuat 6 teknik berpikir secara kritis untuk dokter terhadap pasien hernia. Sebelum itu, saya akan menyinggung hernia terlebih dahulu secara singkat. Hernia adalah salah satu kondisi medis yang cukup sering ditemukan, terutama pada pasien dengan riwayat cedera atau mereka yang memasuki usia lanjut. Meskipun banyak kasus yang dapat diatasi dengan pengobatan konservatif, ada kalanya tindakan lebih lanjut seperti pembedahan diperlukan untuk mencegah komplikasi lebih serius. Sebagai dokter, penting bagi kita untuk menggunakan pendekatan berpikir kritis dalam setiap langkah penanganan hernia. Dengan berpikir kritis, kita tidak hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga memastikan setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan pasien. Mari kita bahas bagaimana teknik berpikir kritis membantu kita dalam mendiagnosis dan mengelola penyakit hernia dengan lebih efektif. Baik, di sini contoh berpikir kritis kedokteran dengan 6 teknik berpikir kritis terhadap pasien hernia. Yang pertama, fokus. Seorang pasien biasanya datang dengan keluhan rasa nyeri di bagian perut, terutama setelah mengangkat benda berat. Maka dokter harus fokus untuk memahami keluhan utama pasien dan menentukan apakah itu terkait dengan hernia atau kondisi lain. Proses berpikirnya, dokter mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik kepada pasien. Bu atau Bapak, kapan rasa nyeri ini muncul? Dan apakah ada pembekakan atau benjolan di area tersebut? Lalu fokus pada gejala yang terkait dengan hernia, seperti benjolan yang bisa hilang atau muncul saat batuk atau mengejan. Tujuan dari fokus ini yaitu untuk memastikan bahwa pemeriksaan dan pertanyaan hanya berfokus pada kemungkinan hernia dan bukan masalah yang lain. Yang kedua, reason atau alasan, reason. Pasien memiliki keluhan nyeri di perut bagian bawah yang semakin terasa lelah setelah beraktivitas fisik, dan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan adanya benjolan. Dokter perlu menggunakan alasan untuk mendiagnosis jenis hernia yang dialami pasien. Proses berpikir reason atau alasan yaitu berdasarkan keluhan dan hasil pemeriksaan fisik, dokter mengasumsikan bahwa ini adalah hernia inguinalis. Dokter berpikir berdasarkan lokasi benjolan dan sifat rasa nyeri pasien yang meningkat dengan aktivitas ini sesuai dengan gejalaan hernia inguinalis yang sering ditemukan pada pria. Tujuan menyusun Addison ini yaitu menyusun diagnosis yang kuat berdasarkan informasi yang diperoleh dengan alasan yang jelas dan logis. Yang ketiga yaitu inference atau menarik kesimpulan. Skenarionya yaitu pasien menunjukkan gejala seperti nyeri di area perut yang diperburuk dengan batuk atau mengejan, serta ditemukan adanya benjolan yang dapat hilang saat berbaring. Dokter harus menarik kesimpulan tentang kemungkinan penyebab gejala ini. Lalu bagaimana proses berpikirnya? Proses berpikir inference atau menarik kesimpulan dengan informasi yang ada, dokter menarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar pasien mengalami hernia. Penurunan benjolan saat berbaring ini menunjukkan bahwa itu adalah hernia yang dapat direduksi. Dokter menyimpulkan bahwa gejala ini
cukup konsisten dengan hernia inguinalis atau femoralis. Tujuannya menarik kesimpulan yang tepat tentang diagnosis berdasarkan data yang tersedia. Lanjut, yang keempat, yaitu situasi. Seorang pasien berusia 55 tahun datang dengan gejala nyeri perut dan benjolan yang terasa di area inguinal. Dokter perlu mempertimbangkan faktor situasional untuk menentukan pendekatan pengobatan yang tepat. Proses berpikir di situasi ini yaitu dengan mengingat usia pasien yang lebih tua, dokter harus mempertimbangkan apakah hernia tersebut bisa menyebabkan komplikasi serius seperti strangulasi atau obstruksi. Dokter juga harus memperhitungkan riwayat kesehatan pasien seperti adanya hipertensi ataupun diabetes yang mungkin mempengaruhi pilihan pengobatan atau intervensi bedah. Tujuan dari memahami situasi ini bagi seorang dokter yaitu untuk menilai faktor-faktor situasional yang relevan seperti halnya usia, kondisi medis, riwayat kesehatan untuk menentukan pengobatan terbaik. Lanjut yang kelima ada clarity atau kejelasan. Dalam skenario ini, pasien yang baru saja didiagnosis dengan hernia merasa bingung tentang pilihan pengobatan yang tersedia dan apa yang perlu dilakukan setelah diagnosis. Maka dokter perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai kondisi dan opsi pengobatan. Lalu bagaimana cara berpikir kritisnya? Yaitu dengan dokter memberikan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami tentang hernia. Mengapa itu terjadi dan bagaimana pengobatan bisa membantu. Kedua, dokter juga menjelaskan dengan jelas perbedaan antara pengobatan konservatif seperti perubahan gaya hidup dan tindakan bedah seperti herniorapi. Tujuan dari clarity atau kejelasan ini yaitu untuk menyampaikan informasi dengan cara yang jelas agar pasien lebih mengerti dan dapat membuat keputusan yang tepat. Dan yang terakhir atau teknik keenam yaitu overview atau peninjauan. Dalam skenario ini, seorang pasien berusia 60 tahun datang dengan keluhan benjolan di perut yang semakin sakit setelah aktivitas fisik berat. Dokter harus menilai kondisi secara keseluruhan, termasuk faktor risiko dan pengobatan yang tepat. Proses berpikir dari overview atau peninjauan ini yang pertama yaitu evaluasi kondisi pasien terlebih dahulu, dengan dokter memeriksa riwayat medis pasien dan menilai potensi komplikasi hernia berdasarkan usia, kondisi medis lain, dan gejala yang muncul. Yang kedua, dokter menentukan pilihan pengobatan. Berdasarkan penilaian dokter, memutuskan apakah pengobatan konservatif atau bedah yang paling sesuai untuk pasien dengan mempertimbangkan pemulihan jangka panjang. Tujuan dari overview atau peninjauan ini bagi seorang dokter yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi pasien dan pendekatan pengobatan yang optimal. Itulah 6 teknik berpikir kritis bagi seorang dokter dalam menghadapi pasien atau menangani pasien hernia. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.